Selamat pagi. Kita di kebun anggur, di kebun anggur Parahyangan, lokasinya di Sanggar Indah Banjaran. Nah, kebetulan kita lagi sama pemilik kebunnya. Selamat pagi, Kang. Pagi. Ini sama Kang Malik yang punya anggur Parahyangan di Sanggar Indah Banjaran. Nah, kesini tujuannya kami mau bertanya, satu, bagaimana cara penanaman anggur, yang kedua media tanamnya, yang ketiga gimana sih caranya biar anggur cepat berbuah gitu. Terus untuk pemasaran buahnya seperti apa, boleh dijelaskan sama Siap, terima kasih. ownernya. Ini kebun anggur Parahyangan. Memang kita coba budidayakan anggur dengan beberapa kelompok penghobi ya. Kita akan coba pohon anggur ini, karena memang anggur ini kan bukan pohon asli Indonesia, dia aslinya di subtropis. Tetapi ternyata di Indonesia juga sangat-sangat luar biasa, juga pertumbuhannya juga ternyata juga berbuah maksimal juga di di Indonesia, khususnya di Bandung ya. Di sini kita juga sudah kembangkan beberapa varian anggur yang coba kita tanam. Kebetulan di sini itu ada sekitar 200 varian. Hanya saat ini kita lagi coba varian-varian yang paling bagus menurut kita gitu ya, termasuk juga bentuk buahnya dan rasanya gitu. Dari 200 itu kita coba seleksi mungkin sekitar hanya 10-15 pohon varian saja yang akan coba kita kembangkan. Dan ini memang pohon masih banyak yang uji coba, dan sebagian yang kita sudah uji coba ini akan kita pindah di bagian bawah di sana. Dan itu termasuk yang gampang berbuah ya. Kalau disebut kata orang pengangguran itu genjah, jadi lebih berbuah, gampang berbuah, juga buahnya juga lebih besar gitu, rasanya juga enak kan gitu. Ada yang rasanya yang lebih crunchy, ada yang beraroma, dan banyak dari varian-varian itu beda-beda rasa gitu. Nah, itu yang coba akan kita kembangkan nanti di bawah setelah kita mengetahui mana pohon anggur yang paling cocok di area kita, khususnya Bandung gitu ya, yang nanti bisa kita kembangkan lebih banyak gitu. Bentar, Kang, itu kenapa kok disebut pengangguran? Ini istilah saja, karena memang anggur jadi disebut pengangguran begitu ya. Jadi obrolan gitu, orang yang penghobi pengangguran, jadi itu mungkin gitu. Bukan pengangguran nggak kerja berarti, Iya. anggur. Padahal sebenarnya kalimat itu seolah-olah pengangguran itu seolah-olah negatif gitu ya. Tapi ternyata kita udah nggak ada waktu untuk bersantai-santai gitu. Karena tak kala kita ngurus satu pohon atau hobi dengan suatu tanaman gitu ya, hampir habis waktu kita untuk ngurus itu gitu. Boleh sekarang bisa Ya, prinsipnya anggur ini gampang sekali untuk kita budidayakan di Indonesia, khususnya di kota Bandung ya. Pertama, memang kita menyesuaikan untuk media tanam. Prinsip dasarnya anggur ini dia hanya butuhnya itu adalah tidak tanah yang keras, dan dia lebih suka dengan tanah-tanah yang poros gitu ya, seperti yang mengandung banyak pasir gitu di tempat-tempat aslinya. Intinya tanahnya gembur. Nah, karena di kita ini tanahnya cukup subur gitu, hanya kita mengolah saja supaya dia tidak menjadi keras gitu. Salah satunya adalah untuk menjadi poros itu atau tidak keras atau gembur itu, kita medianya dicampur dengan sekam bakar lalu dicampur dengan tanah, dicampur juga dengan kohe gitu ya, supaya nutrisinya cukup, sehingga tanahnya itu tidak menjadi keras gitu. Itu fungsinya untuk sekam bakar. Selain itu, sekam bakar ini kan mengandung juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi pas gitu ya. Kalau untuk media sebenarnya di kita itu gampang sekali, hanya memang
kita perlu mengolah ulang agar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pohon anggur itu sendiri gitu. Dan di kebun anggur Parahyangan ini kita tidak berupaya untuk membuat media tanam yang paling gampang gitu, karena kita ingin anggur ini bisa membudidaya ke masyarakat. Karena kan hari ini kita tahu impor Indonesia itu ada 15.000 ton per tahun. Jadi potensi untuk pasar kita baik di Jawa Barat atau di Indonesia luar biasa besarnya gitu. Ini potensinya. Tinggal bagaimana hari ini kita mengembangkan, membudidayakan ini agar masyarakat juga ikut untuk menanam anggur ini gitu. Karena saat ini kan baru istilahnya penghobi saja, dan harapan kita ke depan gitu dengan jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 50 juta ini kita bisa penuhi gitu. Kita bisa penuhi, nggak perlu impor lagi kan, kebutuhan pasar lokal saja gitu. Bisa kita penuhi sendiri dengan memberdayakan masyarakat untuk menanam anggur. Itu untuk media tanam. Insya Allah tidak terlalu sulit lah ya untuk media tanam, karena semua bahan yang dibutuhkan ada di sekitar kita, kayak sekam bakar, tanah, dan kotoran hewan itu saya kira nggak sulit nyarinya di wilayah kita, ya. Khususnya di Jawa Barat, apalagi di area kita ya di Bandung, sangat melimpah untuk media tanam itu. Tinggal kita hanya mengatur komposisi yang pas, yang sesuai dengan apa yang diinginkan pohon anggur ini. Karena memang anggur ini kan akarnya akar serabut. Karena akar serabut dia nggak mau butuh yang keras tanahnya. Bagaimana tanah itu tetap gembur gitu. Nah, salah satu untuk menggemburkan tadi itu adalah menggunakan salah satu campurannya adalah sekam bakar. Kalau misal pakai sekam yang belum dibakar, sebenarnya bisa juga, hanya memang kalau belum dibakar itu dia masih mengandung hama penyakit atau jamur ya. Jadi salah satu pilihan kita supaya tidak terlalu bermasalah harus dibakar dulu. Jadi jamur yang ada di sekam yang belum dibakar itu sudah mati dulu. Oh, mungkin juga kalau yang sekam yang masih mentah nanti bisa muncul padi. Nah, nanti ya malah itu panen jadi padi. ada tumbuh padi juga tumbuh gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau memang belum dibakar itu dia ada sisa dari padi atau padi yang beras yang itu bisa menimbulkan bakteri. Ya. Maka dari itu memang menimbulkan jamur pada akhirnya, dan itu akan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan tanaman. Maka untuk lebih amannya adalah kita harus bakar. Dan kalau dibakar juga kandungannya sudah berbeda. Sehingga tanaman itu cocok dengan yang sudah dibakar gitu. Berarti memang recommended pakai sekam yang sudah terbakar. Sudah dibakar. Sudah teruji ya berarti. Iya. Siap. Jadi komposisinya cukup tanah, kotoran domba atau kotoran hewan lah, yang penting sudah terkompos juga boleh nih. Terus sama sekam bakar, yang penting tanahnya poros, jadi nggak terlalu keras juga gitu. Ya, perawatan memang karena memang anggur ini di subtropis, dengan di kita di Indonesia khususnya Jawa Barat itu kelembapannya tinggi sekali karena pengaruh hujan ya, lembabnya tinggi. Jadi memang masalahnya yang terjadi itu adalah banyak hama atau jamur. Nah, karena pengaruhnya banyak jamur itu dari lembab yang tinggi itu. Salah satu untuk mengatasinya adalah bagaimana tanaman itu tetap terpayungi gitu. Jadi kita supaya tidak terkena hujan langsung gitu, kita menggunakan naungan, menggunakan plastik UV gitu ya, sehingga hujannya itu tidak terkena langsung kepada pohonnya. Tujuannya adalah tadi untuk menghindari jamur-jamur yang ditimbulkan oleh dari kelembapan yang tinggi itu tadi gitu ya. Kalaupun tidak menggunakan UV atau atap gitu, kita repotnya di perawatan. Karena kita lebih sering untuk melakukan perawatan untuk jamurnya, intensitas untuk semprot kan gitu ya. Jadi kita lebih sering.
Jadi kalau kita menggunakan atap atau penutup atau UV-nya, kita lebih ringan. Jadi untuk perawatannya itu kita lebih efisien lah gitu. Minimal kita bisa 1 minggu 1 kali untuk perawatan saja. Tapi kalau pas musim hujan dia tidak di atap gitu ya, jamurnya akan cepat menyerang. Sehingga perawatan kita biasa 1 minggu sekali bisa 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali kan gitu. Menghemat biaya juga ya. Salah satunya dengan kita menggunakan atap UV ini menghemat biaya juga. Perhitungannya sih kalau awal dia besar ya untuk biaya dan lain-lain. Tapi kalau kita jangka panjang itu lebih murah dipasang UV atau penutup atau atap daripada tidak menggunakan penutup. Siap. Kita jalan-jalan. Oke, sambil kita lihat-lihat lihat pohonnya. varietas. Hari ini sebenarnya belum, ini persiapan pemangkasan. Mungkin 1 bulan ke depan ini kita sudah lakukan pemupukan pembuahan ya. Karena anggur ini berbeda dengan pohon-pohon katakanlah pohon kelapa gitu, kita tanam, kita biarin lalu dia berbuah. Kalau anggur ini dia harus dirangsang untuk melakukan ada pembuahan, keluar bunga. Maka memang kita ada pupuk pembuahan. Nah, selama pupuk pembuahan ini biasanya anggur ini kita pupuk selama pembuahannya selama 1 bulan. Seminggu sekali itu. Ada bisa 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Tergantung apakah kita kocor atau kita tabur. Kalau kita tabur hitungannya itu 10 hari sekali. Jadi tetap dalam 1 bulan 3 kali sampai ya, 4 kali berarti. ya. 1 bulan masuk pupuk pembuahan, baru itu kita lakukan pemangkasan. Karena anggur ini kan tidak akan mengeluarkan bunga kalau nggak kita pangkas. Nah, setelah kita lakukan pupuk pembuahan lalu kita pangkas di area-area tempat pembuahan. Dari pemangkasan itu akan muncul tunas baru, dan tunas baru itulah kita mengharapkan muncul bunga dari tunas baru itu. Nah, itulah fungsi pemangkasan anggur. Dan perawatannya pun rutin, baik penyemprotan, khususnya penyemprotan ini ya, hama-hama penyakit lah gitu. Kalau untuk perawatan yang lain, pemupukan saya kira standar juga dengan pohon-pohon yang lain, menggunakan pupuk-pupuk untuk pertumbuhan, untuk pembuahan. Saya kira hanya 2 itu ya. Bagaimana pertumbuhan awal atau disebut dengan vegetatif. Gitu, dan generatifnya untuk pembungaan. Itu sih kalau untuk pemupukan prinsipnya sama juga dengan pohon-pohon yang lain. Hanya memang kita sesuaikan dengan kondisi pohon. Apakah pohon ini masih bibit atau dia sudah besar? Itulah yang menentukan seberapa banyak seberapa banyak pupuk yang akan kita berikan. Tapi antara satu pohon itu sih antara 1 sampai 25 gram. Jadi kita lihat nanti kalau dia masih baru tanam gitu dari bibit, mungkin kita butuh sekitar 5 sampai 10 gram saja gitu. Tapi kalau memang dia pohonnya sudah besar, sekira 2-3 tahun itu dia bisa banyak, bisa capaiannya bisa sampai di atas satu pohon anggur yang sudah besar itu dia bisa sampai 200 gram. Ya, jadi karena memang kebutuhannya itu lebih banyak. Dan itu apa? Kalau mau pupuk perangsang yang pupuk generatif tadi dipilah-pilah gitu berarti. Ya, setiap Jadi pohon mana yang udah usianya udah cukup dibuahkan. Ya. Kalau yang masih bocil atau anak-anak berarti nggak usah dipupuk berarti. Biasanya kalau pemupukan itu kan kita tahu kan saat penanaman. Karena anggur ini bagusnya itu dibuahkan setelah dia umur 1 tahun. Setelah umur 1 tahun baru kita buahkan. Jadi selama 1 tahun itulah kita lakukan pemupukannya itu lebih banyak ke vegetatifnya. Pertumbuhan batang, daun, batang, daun, ranting, persiapan percabangan lah gitu supaya maksimal. Dan kalau untuk pembuahan sebenarnya cukup 1 bulan saja, 1 bulan terakhir. Kapan waktu kita pemangkasan? Sebelumnya tetap semua vegetatif semua. Artinya dengan kadar-kadar yang N lebih tinggi. Tapi kalau untuk pembuahan tentu yang lebih tinggi adalah
apa namanya fosfor dan kaliumnya. P dan K-nya itu fosfor dan Lebih tinggi kaliumnya ya, harus lebih tinggi. Itu untuk buah. Kalau untuk perawatan bibit itu beda lagi karena memang kebutuhan juga lebih kecil ya. Lebih kecil kadar yang harus kita berikannya. Itu sih kalau untuk pemupukan. Siap. Boleh lihat itu apa stok bibitnya? Oh, Mungkin oke. ada jenis-jenis. Sambil kita lihat ini memang jenis di sini juga ada jenis, ada di sini ada Jubil, ada Ninel, ada Akademik, ada Baikonur, ada Jupiter, ada ada Galahad, ada Black Jumbo, ada Sang Sekerta, ada Bogema, ada Sonaka. Lumayan banyak sebenarnya kalau untuk varian. Varietas atau varian dari Kebetulan ini ada beberapa varian yang ada dari Eropa ya, khususnya dari Rusia, Ukraina, ada dari India, ada dari Jepang juga, Thailand. Kalau Thailand kan sebenarnya sama dari Jepang atau dia dari Cina juga. Tapi yang paling banyak itu dari situ, dari Eropa, dari Asia, dari Jepang ya. Dan sekarang coba kita kembangkan juga yang khusus dari Jepang, karena kalau varian Jepang ini agak unik-unik dia, baik bentuk dan rasa gitu ya. Kedepannya ini rencana mau seperti apa lagi nih untuk progres kedepannya? Sebenarnya kita ke depan itu sebenarnya tujuan awal itu bagaimana anggur ini bisa berkembang di Jawa Barat gitu ya, sehingga membudidaya sampai ke masyarakat. Harapannya suatu saat nanti kita sudah nggak impor lagi gitu anggur kan gitu. Kalau saat ini, kalau untuk kebun anggur Parahyangan sendiri, selain tempat edukasi gitu ya, ya kita lebih condong ke sana gitu untuk edukasi masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat makin suka, makin senang untuk bercocok tanam, khususnya tanaman anggur. Ke depan ada wisata edukasi sama petik anggur sendiri ya. Target jangka panjang kita ke sana ya, nanti bagaimana selain edukasi dari mulai bagaimana penanaman, perawatan dan varietas unggulnya gitu ya. Ya kita juga ingin nanti itu ada wisata petik anggur lah. Jadi misal untuk sewa acara keluarga untuk nanti kedepannya untuk petik keluarga gitu, berarti bisa udah ya? Ya, karena memang target kita ke depan ke sana gitu ya, sehingga memang kita saat ini lagi menyiapkan tempat, lahan untuk tujuan petik anggur keluarga di situ. Ya semoga segera tercapai lah. Insya Allah. Nah ini mah udah tanaman udah luar biasa. Sempat saya juga merasakan buahnya, rasanya mantap. Jadi ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat untuk masyarakat umum yang suka bercocok tanam, khususnya tanaman anggur ya, bahwa anggur itu bisa berbuah di kita, khususnya di Jawa Barat, dan buahnya pun bisa maksimal gitu sesuai dengan di luar negeri atau pohon aslinya, baik dia di Jepang atau di Eropa gitu ya. Oke. Yang kebun di bawah kan? Kita di lukunnya bojong kuncing. Oleh tangga saja. Kang, ini tadi kan yang dari kebun yang di atas itu, kok saya lihat-lihat ini jarak tanamnya kok agak berbeda. Tadi yang di atas agak rapat banget, ini kok kayak zigzag. Nah, bisa dijelaskan dulu kenapa ini? Ya, ini salah satu pengembangan kita, bahwa jarak tanam itu akan mempengaruhi pohon kita nanti yang akan kita harapkan, khususnya untuk buahnya nanti, karena target ke depan kita adalah buah, maka jarak ini juga akan mempengaruhi. Ya, di sini kita sudah sesuaikan jarak tanamnya itu antara pohon
jalur itu ini 2,5 meter antara pohon, satu jalur 2,5 meter. Jalur ini 2 meter Ya, 2,5 meter antar jarak antar pohon. Karena kenapa 2,5 meter? Area yang diambil itu sebenarnya anggur ini cukup luas karena dia itu 18 meter persegi sebenarnya kebutuhannya itu. Tetapi untuk ini sudah cukup karena kita menghitung jarak menyesuaikan lahan juga berarti ya. salah satunya lahan juga kita sesuaikan. Tapi prinsipnya paling minimal itu adalah 2,5 meter jarak antara pohon ya. Jadi nanti cabang-cabangnya itu tidak saling bertabrakan. Merawat kayak yang di atas tadi Iya, ya. yaitu terlalu rapat sekali. Dan ini kita sudah sesuaikan dengan jarak anggur yang sebenarnya. Ya memang 2,5 meter atau sampai 3 meter lah. Tapi karena memang lahan kita sempit dan kita butuh varian yang agak banyak gitu, jadi dimaksimalkan di 2,5 meter 2,5 kan. meter setengah. Ini termasuk yang di pot-pot juga ini. Oh, iya. Yang kita tanam di pot. Jadi sebenarnya anggur itu tidak sulit. Kalaupun kita tidak memiliki lahan yang luas, kita juga bisa tanam di pot gitu. Bisa tanam di pot, bisa kita taruh di depan rumah Teras rumah ya. atau teras rumah atau memang di di atas rumah kan gitu. Intinya anggur itu bisa kita buat atur sendiri, tidak mesti harus di tanah yang luas, tetapi bisa juga kita tanam di pot dengan dengan pot yang sedang lah gitu ya. Kondisi misal dengan alasan nggak punya lahan, nggak punya Ya, tanah jadi depan tidak rumah. ada alasan, waduh saya nggak punya lahan, saya Bisa sebenarnya ini solusinya berarti ya? Solusinya bisa di pot, bisa dilakukan di pot. Ada aturannya nggak? Potnya harus berapa gede atau minimal berapa Sebenarnya liter karena gitu? karena memang anggur ini memang pohon yang sangat lama ya, sebenarnya dia umurnya sangat panjang. Iya. Bagusnya supaya kita tidak repot, bagusnya sekitar ukurannya itu sekitar 75 sampai 100 liter. 5 liter sampai 100 liter. Iya, bagus supaya kita tidak cepat mengganti media tanam. Oh, ya. Karena kalau di pot pastinya kan nanti akarnya akan banyak, sehingga harapan kita dengan ukuran 75 liter atau 100 liter itu kita tidak terlalu sering mengganti medianya. Minimal 1 sampai 2 tahun baru kita ganti. Oh, gitu. Tapi prinsipnya kalaupun tidak punya lahan kita bisa tanam di pot, dan ini kita buktikan sudah beberapa yang kita tanam. Ini udah pernah berbunga dan berbuah juga ya? Sudah gitu di pot ini target pembuahan berikutnya. Ini ada beberapa pohon yang sudah berbuah juga. Ini persiapan aja nih, persiapan pembuahan berikutnya ini. Tinggal pemangkasan sama Ya. pemupukan nanti tadi Ya, ya. sekarang nih masih kita lakukan pemupukan, mungkin sekitar 2 bulan ke depan lah kita udah lakukan pemangkasan untuk yang di pot. Hanya memang kalau di pot jadi nggak terlalu besar area ininya, memang kita batasi karena memang kita menyesuaikan media tanamnya sendiri karena hanya di pot ya. Beda dengan yang kita tanam langsung di bawah. Kita bisa panjangnya bisa sampai 10 sampai 12 meter. Tapi kalau di pot karena media tanamnya di area itu hanya terbatas, jadi kita batasi nggak terlalu luas dia. Ya. Oke, siap. Penjelasannya sangat jelas. Boleh saya lihat jenis-jenis yang Oke. dibibitkan itu? Nah ini yang dikembangkan bibit ini ada berapa macam, dan untuk perbanyakannya ini seperti apa ini? Ya, ini bibit-bibit di sini itu semua yang dari indukan yang di atas ya. Jadi insya Allah bibit-bibit yang di sini sudah berbuah semua ya. Kecuali memang ada beberapa varian yang belum berbuah yang di kita. Tetapi yang banyak di sini yang sudah berbuah. Jadi kita ingin juga warga masyarakat itu bahwa yang pembibitan kita itu memang varian yang sudah berbuah di kita, sudah berbuah di kita, dan terbukti ya. Ya kita sebagai pembuktian juga karena memang kalau belum berbuah agak sulit nantinya. Jadi sehingga yang kita bibitkan itu anggur-anggur yang sudah berbuah di atas. Termasuk yang di sini nih ada Sonaka yang sudah berbuah, Arcadia, ada Gourmet, ada Ninel, ada
Everest, ada Bukema, ada apa namanya Portugis Dream, Banyak sekali. ada Julian, ada Akademik, ada Urum. Ini yang pohon-pohon yang besar, ada Baikonur. Dan ini yang sudah berbuah semua, sudah berbuah semua. Ini juga sudah cukup tinggi, memang sebenarnya harus Pindah segera lahan. dipindahkan itu. Karena memang area kita tidak tutupi ya, memang bibitnya jadi kehujanan terus, jadi memang agak kurang berkembang karena seger memang gitu. kurang seger ya gitu ya. Tapi kalau dia sudah dipindah ke apa Lahan. namanya ke media yang baru, dia cepat sekali untuk apa namanya pertumbuhannya. Hanya karena memang di polybag kecil sengaja kita tahan juga supaya tidak terlalu besar. Karena kalau yang kita pindahin tempat yang besar dia Oh, iya. cepat naiknya dia. Memang kelihatan juga sih. Iya. Ini polybag kecil udah Padahal ini penyambungannya atau pembibitannya bareng ini. oh Tak kala kita pindah dengan media yang lebih besar, Lebih besar. tempat yang lebih besar itu lebih cepat lagi. Termasuk yang di sebelah sini ya. oh ini Jadi kalau medianya kita lebih banyak gitu, lebih besar, dia lebih cepat. Padahal ini seumuran nanamnya, pembuatan bibit awal gitu ya. oke. Siap. Mungkin sekian dulu Kang. Jadi terima kasih untuk waktunya. Semoga usaha di bidang penganggurannya semakin sukses, Amin, berkah, amin, amin, lancar semuanya, sehat selalu untuk keluarga. amin. Ya, Terima kasih banyak. Ya.